kita mau bernyanyi, kita katakan Tuhan tak pernah janji. Untuk semua kasih setia Tuhan dalam 1 minggu ini, Tuhan masih menyertai kami. Bapak terkasih, kami yakin percaya Bapak, Engkau yang menolong anak-anak sekolah minggu walaupun mereka ibadah lewat online Tuhan Yesus. Kami yakin percaya kuasa Roh Kudus yang menolong mereka, yang membimbing mereka memahami setiap apa yang kami lakukan walaupun ibadah ini lewat online. Terima kasih Bapak terkasih, kami siap mulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu di rumah siap memuji Tuhan? Amin.
pasti engkau berhasil. Oke, semuanya pasti lebih semangat lagi. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dan juga akan berdoa syafaat, nanti akan dibawakan oleh teacher Berkah. Sebelumnya kita mau bernyanyi Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita berdoa. Kami disayang Tuhan, sampai hari ini kami ada oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini Engkau berikan bagi kami memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang ada, boleh Tuhan Yesus beribadah di rumah. Anak-anak kami dalam tahap perkembangan dan juga masa depannya Tuhanlah yang tanggung jawab. Bahkan juga di tengah-tengah kesulitan sekalipun masih ada COVID-19. Tetapi Tuhan, kami percaya ada pemeliharaan Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka pun tahu menjaga diri dan juga senantiasa takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Saat sebentar juga Bapak, kami akan belajar firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan kami juga supaya mempersiapkan diri kami. Persembahan yang sudah diberikan anak-anak pun Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, menjadi kemuliaan Allah kami yang hidup. Bangsa dan negara kami pun Tuhan, kerana Engkau yang melawat, memulihkannya dalam segala hal. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya kira-kira firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu, visi kudus, yes, yes, yes. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya kira-kira firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu, visi kudus, yes, yes, yes. Shalom anak-anak teacher, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terkhusus anak-anak kami yang saat ini, walaupun mereka mengikuti ibadah online, berikan kepada mereka semangat sukacita dan kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berikan pengertian, pemahaman tentang isi dari kebenaran firman-Mu yang akan dipelajari hari ini, sehingga kami semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, anak teacher mengajak kita membuka kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, sudah dapat? Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ perikop di atasnya teacher bacakan ya. Nah, teacher juga boleh buka Alkitabnya kemudian dibaca. Kita baca sama-sama.
gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi di sini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada banyak orang yang pada saat itu mendengarkan Tuhan Yesus. Demikian dengan anak-anak teacher hari ini, ya. Kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ya, di sini terdapat tadi 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ya, 5 gadis yang bijaksana ini, bijaksana itu artinya arif. Ya, dia siap sedia. Ya, dia berjaga-jaga. Ya, dia tidak lalai, sudah mempersiapkannya sebelum sesuatu terjadi. Ya, sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Jadi itulah kebijaksanaan dari kelima gadis itu. Kemudian ada gadis yang bodoh. Ya, di sini bodoh ini diumpamakan dengan gadis yang tidak berjaga-jaga, gadis yang tidak memikirkan sesuatu yang panjang, apa yang akan terjadi ke depan. Ya, tidak menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap seperti itu ya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Kalau misalnya kami melakukan perjalanan panjang, harusnya kami bersiap menyediakan ini seperti itu. Dia tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu ya, kelima gadis yang bodoh ini. Jadi di sini teacher mengajak anak-anak teacher, marilah kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Ya, di sini ada gadis-gadis yang bijaksana dan ada gadis-gadis yang bodoh. Ya, teacher di sini ini 5 gadis yang bijaksana itu. Mereka membawa pelita. Ya, pelita itu bentuknya seperti ini ya, Nak. Ya, pelita itu sekarang ini mungkin anak-anak teacher tidak menemukan lagi pelita. Ya, mungkin kalau di kampung yang belum ada listrik, mungkin masih menggunakan pelita. Ya, di zaman dulu ya semua menggunakan pelita. Pelita ini sangat penting sekali. Ya, gunanya untuk apa? Untuk menerangi. Menerangi ketika kita ada di ruangan, ya ruangan yang tadinya gelap, kita bisa menyalakan pelita. Jadi ruangan itu menjadi terang. Kemudian kalau kita melakukan perjalanan, pelita juga sangat penting untuk menerangi jalan yang akan kita tuju, jalan yang akan kita lalui, seperti itu ya. Jadi di dalam pelita ini harus diisi minyak. Kalau tidak diisi minyak,
pelitanya tidak akan menyala. Lampunya tidak akan menyala, apinya tidak akan menyala ya. Jadi harus diisi minyak. Makanya minyak itu sangat penting, sangat penting. Jadi kelima gadis ini mereka berjaga-jaga. Ya, siap sedia. Mereka membawa pelita ya, karena mereka melakukan perjalanan jauh tadi ya. Untuk apa? Untuk menyongsong mempelai. Ya, mereka menyediakan pelita, mempersiapkan pelita, kemudian membawa persediaan minyak di dalam buli-buli. Ini bentuk dari buli-buli. Ya, di dalamnya ini ada minyak. Di dalam buli-buli ini ada minyak yang dipersiapkan oleh gadis-gadis yang bijaksana. Ketika pelitanya ini contohnya kehabisan minyak, pelitanya ini dapat diisi minyak dari buli-buli tersebut. Ya, perempuan yang bijaksana itu tadi, kelima perempuan yang bijaksana, mereka bukan hanya membawa pelita, tapi juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Ya, kemudian gadis-gadis yang bodoh, ya ini gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh, mereka membawa pelita. Di dalam pelita ada minyak. Tetapi mereka tidak membawa minyak, tidak membawa persediaan minyak di dalam buli-buli. Ya, mereka tidak membawa buli-buli pastinya ya, makanya tidak ada minyak. Ya, mereka tidak berjaga-jaga. Karena melakukan perjalanan jauh ya untuk menyongsong mempelai di pesta perkawinan ya atau pernikahan, ya perjalanan jauh. Zaman dahulu itu jalan kaki. Ya kalau zaman sekarang enak ya, kalau kita mau pergi ke pesta itu zaman sekarang kita bisa menggunakan motor, mobil, tapi zaman dulu tidak ada. Ya bisa juga kita, kalau zaman dahulu itu kita kendaraannya itu seperti kalau di Israel itu bisa menggunakan unta atau binatang yang lainnya ya. Tapi di sini di perumpamaan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 25 ini, di sini ke-10 gadis ini melakukan perjalanan. Ketika mereka mau ke pesta ini, mereka melakukan perjalanan ya. Mereka harusnya membawa persediaan minyak. Bukan hanya pelitanya saja, melainkan juga minyak di dalam buli-buli. Kelima gadis yang bodoh ini tidak berjaga-jaga, tidak membawa persediaan minyak. Pada saat itu, ya, mereka menunggu mempelai pria itu datang. Tapi lama sekali, ya, mereka masih di jalan ini. Ya, lama sekali mereka menunggu mempelai itu datang. Akhirnya karena capek, lelah, ke-10 gadis ini mereka semuanya tertidur. Ya, beristirahat dulu lah karena capek. Akhirnya mereka tertidur. Ketika mereka tertidur, ya ada yang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang. Ayo, ayo, sungsung dia. Mempelai datang." Wow, bangun semuanya. Ya, kelima gadis yang bodoh ini karena pelitanya sudah hampir padam, pastinya tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Karena otomatis gelap ya, mereka pasti tidak bisa berjalan. Ya, tapi kelima gadis yang bijaksana ini karena sudah menyediakan atau sudah ada minyak, mereka sediakan. Ketika lampunya mau padam, mereka isi. Kemudian mereka dapat melakukan perjalanan. 5 gadis yang bodoh ini mereka meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana mengatakan, "Kami minta maaf, kami tidak bisa memberikan minyak kepada kalian. Karena kalau kami bagi minyak ini kepada kalian, pastinya kami juga tidak akan bisa sampai ke pesta itu, dan kalian juga pasti tidak akan bisa sampai ke pesta itu karena minyaknya pasti tidak cukup. Lebih baiknya," ya itu kata-kata gadis yang bijaksana ya, "lebih baiknya kalian pergi saja ke warung. Ya, pergi saja untuk membeli minyak itu ke warung." Ya, ketika gadis yang bodoh ini pergi untuk membeli minyak,
mempelai datang. Ya, gadis yang bijaksana ini tadi ketika mempelai itu datang, mereka ikut, ya kan? Mereka ikut. Ya, mereka ikut. Kemudian apa yang terjadi? Mereka sampai ke pesta itu dan mereka dapat masuk, ya kan? Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini tadi karena mereka kehabisan minyak, ya terlambat. Mereka mau masuk ke pesta itu, tetapi pintunya sudah ditutup. Ketika mereka mengetok-ngetok, ya pastinya di situ ada itunya ya, penjaganya ya, penjaga istana itu. Jadi Tuan itu datang, kemudian menghampiri. Aku tidak mengenal engkau. Ya, Tuan itu mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Tuan, bukakanlah pintu kepada kami. Tapi kata tuan mempelai itu, aku tidak mengenal engkau. Jadi, apa inti dari cerita hari ini? Ya, ini adalah gadis-gadis yang bijaksana, sedangkan ini adalah gadis-gadis yang bodoh. Coba perhatikan, mereka sudah tidak bisa masuk, pintunya sudah tertutup. Kemudian apa inti dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Inti dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah mengajarkan kita supaya kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tidak boleh main-main. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh main-main, kita harus sungguh-sungguh. Cerita ini, perumpamaan ini adalah tentang kerajaan surga. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya harus terus berjaga-jaga, harus terus bijaksana, harus sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Ya, supaya kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan tertinggal seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Di sini anak-anak teacher mengajak, mari kita sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan seperti gadis-gadis yang bijaksana supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga tidak tertinggal. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat yang terakhir, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita supaya kita hidup berjaga-jaga, hidup selalu ikut dalam kebenaran firman Tuhan, tidak main-main, tidak mengabaikan ibadah, tidak mengabaikan firman Tuhan. Harus serius dan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan supaya kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Oke anak teacher. Hari ini demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, selalu berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi seperti gadis yang bijaksana, yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu siap sedia dan berjaga-jaga sampai Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.